Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat malam anak-anakku sekalian. Malam. Kali ini kita belajar soal basket ya. Basketnya yaitu teknik layup dalam permainan bola basket. Sebelum itu kita masuk ke materi. Saya absen dulu ya, kakak absen dulu. Kalau kakak sebut namanya bilang hadir ya. Muhammad Arsyil, Hadir. Muhammad Rifki, Hadir. Muhammad Sulfikar. Oke. Sebelumnya kakak mau bertanya, ada yang tahu apa itu basket? Olahraga basket? Ya, belum tahu ya. Ini olahraga basket itu adalah permainan cabang olahraga yang beregu, yang satu regunya itu terdiri dari 5 orang. Oke. Dan jumlah pemain yang ikut bertanding itu 12 orang. Oke. Dan skor tergantung dari menit mainnya, yaitu babak pertama atau sampai babak keempat itu menitnya sampai 10 menit. Satu babak 10 menit. Jadi ada 4 babak dalam pertandingan basket. Jadi kalian bermain dengan poin sebanyak-banyaknya, kasih masuk ke dalam ring. Oke? Ada yang tahu di sini siapa penciptanya basket? Yang pertama kali menciptakan basket di dunia ini. Ada tahu? Ya, harus tulis di situ. Namanya itu James Smith. Dia berasal dari Amerika. Oke? Oke, langsung saja kakak masuk di materinya. Ya. Oke. Lihat ya. Kakak masuk lagi di teknik layup. Layup adalah salah satu teknik dalam basket, ya, salah satu teknik dalam permainan bola basket untuk menciptakan sebuah poin sebanyak mungkin. Oke? Itu salah satunya teknik. Ya, macam-macam cara melakukan layup. Oke? Yang pertama itu adalah layup dasar atau layup shoot. Oke? Yang pertama itu ada terbagi dua, layup kanan dan layup kiri. Oke? Layup kanan itu kalian melakukan dengan step atau langkahan, mulai dari kaki kanan dulu baru pindah di kiri secara bergantian. Oke? Jadi 2 langkah saja. Oke? Lebih dari itu kalian akan mengalami refleks atau pelanggaran dalam permainan bola basket. Oke? Cara syutingnya bagaimana? Ya, ada 2 lagi cara buang bolanya, ada dibuang di ayun, ada dibuang di syuting. Oke? Next. Di sebelah kiri, layupnya kalian menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Bedanya layup kanan dan layup kiri adalah perbedaan di posisi kaki. Ya, posisi kaki di layup kiri kalian utamakan layup kiri, kaki kiri, baru kanan, baru dibuangnya tangan kiri atau di syutingnya tangan kiri. Oke? Oke, next. Yaitu layup jenis macamnya ini yang kedua layup Eurostep. Ya, Eurostep. Eurostep itu sama juga melangkah 2 kali. Contohnya kita juga melakukan layup Eurostep kanan, kita mulainya juga dengan kaki kanan awalannya. Kanan baru berpindah ke kiri, tapi ini dia bentuknya zigzag langkahnya. Oke, apa gunanya ini Eurostep? Ya, gunanya untuk contoh kita ada berhadapan dengan lawan di depan, otomatis kita tidak boleh tabrak dia. Kalau kita tabrak lawan, kita kena fouling atau pelanggaran. Makanya kita cara melewati lawan ya dengan misalkan kita mau layup, oke? Kita mau layup terus
ada lawan di depan, otomatis cara melewatinya untuk poin ya dengan menggunakan Eurostep. Oke, cara buangnya bagaimana terserah. Kita ada juga terbagi dua, bisa di ayun, bisa di shooting. Oke. Selanjutnya di sebelah kiri. Sebelah kiri Eurostep. Sama juga, tapi awalannya dia kiri. Kiri Eurostep, mulai dari kiri, langkahnya zigzag juga. Zigzag melewati lawan, zigzag set, baru buangnya tangan kiri atau di ayun atau di shooting. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Apa? Cara menguatkan kaki untuk bisa lihat di basket bola. Untuk apa? Menguatkan kaki. Menguatkan kaki ya harus rajin skipping, harus jago hebat lompat di tempat, baru pergerakan itu bisa dilakukan. Oke? Next, layup spin step. Oke? Spin. Oke, yang spin ini terbagi juga atas dua, spin step layup kiri kanan dan step layup kiri. Oke? Step spin itu kalian melakukan putaran. Ya, tapi ini kalau kita melakukan mau ke kanan, awalannya dia kiri. Kenapa kiri? Karena kita memutar balik badan sehingga kita melindungi bola dari lawan. Itu namanya spin. Spin itu adalah putaran. Putaran posisi kaki, putaran posisi badan untuk memasukkan bola ke ring. Jadi awalannya kalau kita dribble kanan, ya otomatis awalannya kiri dulu. Oke? Kiri, baru putarnya kanan. Dia arahnya juga zigzag, tapi ini arahnya mutar balikkan badan. Oke? Oke? Beda dengan Eurostep tadi. Eurostep itu kita berhadapan, tapi kita ini stepnya spin. Maksudnya melangkahnya spin, berarti kita mutar balik di hadapan lawan untuk mencetak poin. Kalau kita yang kedua, kita mulai dengan step kiri. Tadi kiri kan kita mau mengarahkan dribble kiri, tapi stepnya kanan. Ya, ini mulainya pasti dari kanan, balikan dari tadi kiri untuk mencetak poin. Sama juga shootingnya kanan, mau diayun kanan, boleh. Oke? Oke, sampai di sini materinya kakak mengenai teknik layup. Dari berbagai macam, ada 3 dasarnya yang kakak sampaikan. Iya, ada 3 yang kakak sampaikan, yaitu ada layup dasar, layup shoot, ada macamnya lagi layup Eurostep, ada lagi macamnya layup spin step. Oke? Semua itu bermanfaat bagi pemain-pemain basket untuk mencetak poin. Makanya itu kita melakukan layup bukan cuma satu cara saja kita untuk poin, tapi ada juga cara lain untuk melewati lawan dengan berbagai banyak step yang dilakukan. Oke? Untuk ini hari kakak mau menunjukkan sebuah video bagaimana cara orang layup. Oke? Supaya kalian lebih paham lagi. Oke? Lebih paham lagi mengenai teknik layup dalam permainan bola basket. Oke?
Ini dia layup dasar ini. Tadi berikut teknik layup yang kalian nonton di videonya. Jadi kesimpulannya, kalau kita melakukan sebuah gerakan layup, kita boleh tanpa dribble, boleh. Oke, boleh, tapi dalam keadaan berlari. Kalau kita dalam keadaan diam baru langsung melangkah 2 kali, itu kena pelanggaran di basket. Kalau kita diam baru kita melangkah tidak boleh. Tapi kalau kita diam baru dribble, baru sudah itu kita melakukan melangkah 2 kali layup, boleh. Itu sah atau resmi. Oke? Paham? Oke, sampai kakak tutup. Sebelumnya itu kakak mengizinkan kalian untuk bertanya kepada kakak. Siapa mau bertanya? Kakak nilai ini loh. Siapa mau bertanya? Ayo, ada bertanya? Ayo bertanya. Bertanya, ada? Nah, Sulfikar, Arsil, Rizky. Ayo. Kalau begitu kakak yang bertanya ya. Bagaimana sih kalau kita melakukan layup, tapi apa saja yang harus kalian tingkatkan dalam melakukan layup? Contohnya supaya masuk bolanya, kita harus punya apa? Nah, kita harus punya apa? Nah, siapa bisa jawab? Angkat tangan. Nah, Rifki, berdiri. Nah, apa Rifki? Kita harus punya apa supaya kita bisa melakukan layup sehingga bolanya masuk? Nah, kita mempunyai kekuatan kaki. apa lagi? Mempunyai keseimbangan yang bagus. Nah, bagus. Apa lagi? Kekuatan kaki yang dipakai. Memahami teknik. Apa lagi? Itu saja. Itu saja. Oke, duduk Rifki. Siapa lagi? Aduh, masa cuma Rifki doang? Siapa yang lebih bagusnya menjawab gitu? Nah, siapa lebih bagus? Nah. Ayo. Hasil, Fikar. Nah, siapa tahu ada yang kurang dari Rifki, dia jawab. Nah. Ayo, berdiri Fikar. Mempunyai dorongan yang kuat saat melakukan layup. Apanya yang didorong? Tangan. Dorong di apanya? Bagaimana cara dorong? Dorongnya di ayun atau di apa? Di syuting? Memainkan, sudah syuting. Oh, iya. Siapa lagi? Oke. Apa lagi? Ayo, hasil sudah ada. Ada lagi tambahan dari jawaban Fikar tadi ada? Siapa tahu temannya ada yang mau tambahkan? Ada? Nah, hasil berdiri. Gimana hasil? Kita harus mempunyai kelincahan dan kekuatan saat melakukan teknik layup. Oke. Apalagi? Kasih hasil.
Oke, jadi semua jawaban dari kalian mulai dari Rifki, Fikar, Arsy, semua benar, tapi tidak secara lengkap. Oke, yang kakak ingin jawabkan adalah yang pertama kita harus punya kekuatan, kita harus tahu punya tekniknya dulu, teknik melakukan layup, kita harus mengetahuinya. Ketiga, kita harus punya kecepatan dan kelincahan. Oke, kenapa kakak bilang kita harus punya kekuatan? Nah, pasti kalau kita tidak punya kekuatan, otomatis kita akan lambat, kita akan didapat lawan. Yang kedua, pasti kita punya teknik. Nah, kita tahu bilang ini layup itu langkahnya 2 kali, baru dibuangnya shooting, diayun dan shooting. Yang ketiga, kita harus punya juga kelincahan. Oke, nah kita butuh kelincahan untuk apa? Untuk melewati lawan dari kuatnya penjagaan. Oke, nah, dan terakhir kita punya harus apa? Kecepatan. Oke, kenapa kita harus punya kecepatan? Nah, karena kalau kita lambat, kita cepat dihadang lagi kembali. Meskipun kita sudah lewatin lawan, kalau kita lambat pasti didapat lagi kembali. Oke, jadi kita harus punya kekuatan, kita tahu tekniknya, kita punya kelincahan, kita punya kecepatan. Oke, sudah paham? Paham ya? Oke. Sebelum kakak mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak mau kasih tahu, bilang tadi itu kakak memberikan pertanyaan ke adik-adik itu semua mendapatkan nilai ya, nilai. Nah, jadi ini sangat bermanfaat bagi kalian ketika kita dalam proses pembelajaran, kalian ada bertanya, kalian menjawab dari pertanyaan kakak, itu sangat bagus buat kalian. Oke, sebelum kita selesaikan ini, saya mau berdoa dulu, kita berdoa bersama-sama. Tapi di antara kalian atas nama Fikar pimpin dulu doa sebelum kita selesai pelajaran basket tentang teknik layup. Oke, silakan Fikar. Sebelum kita pulang atau mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.